Bagaimanakah perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bisa meledak menjadi konflik yang membuat dunia tegang seperti sekarang? Dan sebenarnya, sudah berapa lama perang ini berlangsung sejak serangan pertama yang mengguncang Timur Tengah? Apakah ini hanya konflik singkat? Atau justru awal dari perang besar yang bisa mengubah masa depan dunia? Sebelum masuk ke dalam konten lengkapnya jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini jika dirasa bermanfaat. Jika sudah, cari posisi terbaiknya, dan let's go. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi salah satu konflik paling menegangkan di dunia saat ini. Ketegangan yang selama bertahun-tahun hanya berupa ancaman dan perang bayangan kini berubah menjadi konfrontasi terbuka yang mengguncang kawasan Timur Tengah. Banyak orang bertanya-tanya, sampai kapan perang ini akan berlangsung? Dan apa yang akan terjadi jika konflik ini terus berlanjut tanpa akhir yang jelas? Sejak awal, hubungan antara Iran dan Israel memang penuh permusuhan. Iran secara terbuka menentang keberadaan Israel dan sering menyuarakan dukungan kepada kelompok-kelompok yang menjadi lawan Israel di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Israel menganggap Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan negaranya, terutama karena program nuklir Iran yang terus berkembang. Ketegangan ini semakin rumit ketika Amerika Serikat terlibat secara langsung. Amerika telah lama menjadi sekutu utama Israel dan memiliki kepentingan strategis besar di Timur Tengah. Ketika konflik meningkat dan serangan mulai terjadi, Amerika tidak tinggal diam. Dukungan militer, intelijen, dan teknologi diberikan kepada Israel untuk menghadapi ancaman dari Iran. Situasi pun dengan cepat berubah menjadi konflik berskala besar. Serangan rudal, drone, dan operasi militer terjadi silih berganti. Kota-kota penting menjadi target, fasilitas energi diserang, dan wilayah udara dipenuhi oleh sistem pertahanan yang bekerja tanpa henti. Dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana konflik ini dapat berkembang menjadi perang yang jauh lebih luas. Banyak analis militer menyebut konflik ini sebagai salah satu titik paling berbahaya dalam geopolitik modern. Alasannya sederhana, pihak-pihak yang terlibat bukanlah negara kecil. Iran memiliki kekuatan militer besar dan jaringan sekutu di berbagai negara Timur Tengah. Israel memiliki teknologi militer yang sangat maju. Sementara Amerika Serikat merupakan kekuatan militer terbesar di dunia. Ketika tiga kekuatan ini terlibat dalam konflik yang sama, risiko eskalasi menjadi sangat tinggi. Kesalahan kecil, salah perhitungan, atau serangan yang tidak terduga bisa memicu perang yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Selain itu, konflik ini tidak berdiri sendiri. Banyak kelompok bersenjata di kawasan Timur Tengah yang memiliki hubungan dengan Iran maupun pihak lain. Jika mereka ikut terlibat secara penuh, perang bisa menyebar ke berbagai negara seperti Lebanon, Suriah, Irak, bahkan wilayah Teluk. Inilah yang membuat dunia khawatir. Perang ini bukan hanya tentang tiga negara. Dampaknya bisa menjalar ke seluruh kawasan, bahkan mempengaruhi stabilitas global. Harga energi, jalur perdagangan internasional, dan keamanan dunia semuanya bisa terguncang oleh konflik ini. Pertanyaan terbesar yang kini muncul adalah, apakah perang ini akan berakhir dalam waktu singkat? Atau justru berubah menjadi konflik panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun? Tidak ada jawaban pasti. Sejarah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah seringkali berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Banyak perang yang awalnya diprediksi hanya berlangsung beberapa minggu, namun akhirnya berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya dan menelan korban besar. Hal yang sama bisa saja terjadi pada perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Jika tidak ada upaya diplomasi yang kuat atau kesepakatan politik yang tercapai, konflik ini berpotensi terus berlanjut dan semakin meluas. Dan ketika perang terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung. Seluruh dunia bisa ikut merasakan konsekuensinya. Perang ini bukan sekadar pertarungan militer. Ini adalah konflik yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan global, mempengaruhi ekonomi dunia, dan menentukan masa depan stabilitas internasional. Salah satu pertanyaan terbesar yang muncul dari konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat adalah satu hal yang sangat penting. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban pasti. Bahkan para analis militer dan pakar geopolitik dunia memiliki prediksi yang berbeda-beda. Dalam banyak konflik besar di dunia, perang seringkali dimulai dengan keyakinan bahwa pertempuran akan berlangsung singkat. Banyak pemimpin negara berharap kekuatan militer mereka mampu memberikan kemenangan cepat yang memaksa lawan untuk menyerah atau mundur. Namun kenyataannya seringkali jauh berbeda.
Perang memiliki sifat yang sulit diprediksi. Ketika dua atau lebih kekuatan besar saling berhadapan, strategi yang direncanakan dengan matang bisa berubah dalam hitungan hari. Serangan yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan lawan justru bisa memicu balasan yang lebih besar. Beberapa pengamat militer memperkirakan bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bisa saja berlangsung dalam waktu relatif singkat, mungkin hanya beberapa minggu hingga beberapa bulan. Skenario ini bisa terjadi jika salah satu pihak berhasil mencapai tujuan militernya dengan cepat. Misalnya menghancurkan fasilitas militer penting lawan, atau memaksa pihak lain untuk menerima gencatan senjata melalui tekanan militer yang sangat kuat. Namun ada juga kemungkinan kedua yang jauh lebih realistis. Banyak analis percaya bahwa konflik ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama dari yang diperkirakan. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki kemampuan untuk terus bertahan dan melakukan serangan balasan. Iran, misalnya, memiliki kekuatan militer yang besar serta jaringan sekutu di berbagai negara Timur Tengah. Kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran dapat membuka front pertempuran baru di berbagai wilayah. Hal ini akan membuat konflik menjadi jauh lebih kompleks dan sulit dihentikan. Israel di sisi lain memiliki teknologi militer yang sangat maju. Sistem pertahanan udara yang canggih, kemampuan intelijen yang kuat, serta dukungan dari Amerika Serikat membuat Israel mampu bertahan dari berbagai serangan dan sekaligus melakukan operasi militer yang sangat presisi. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kekuatan militer global dengan armada laut, udara, dan pasukan yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Kehadiran militer Amerika di Timur Tengah membuat konflik ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibandingkan perang regional biasa. Ketika ketiga kekuatan ini terlibat dalam konflik yang sama, perang bisa berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Setiap pihak memiliki sumber daya, teknologi, dan strategi yang memungkinkan mereka untuk terus bertempur dalam jangka waktu lama. Selain faktor militer, ada juga faktor politik yang membuat perang sulit dihentikan. Pemimpin negara seringkali menghadapi tekanan dari dalam negeri. Mereka tidak ingin terlihat lemah di hadapan rakyatnya atau di mata dunia internasional. Akibatnya, keputusan untuk menghentikan perang menjadi sangat sulit diambil. Ada juga faktor kebanggaan nasional dan ideologi yang membuat konflik semakin rumit. Ketika perang sudah melibatkan identitas nasional dan keyakinan politik yang kuat, kompromi menjadi semakin sulit dicapai. Sejarah dunia memberikan banyak contoh mengenai hal ini. Banyak perang yang awalnya diperkirakan akan selesai dengan cepat, namun akhirnya berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik yang berkepanjangan seringkali terjadi karena tidak ada pihak yang benar-benar mampu memenangkan perang secara mutlak. Hal yang sama dapat terjadi dalam konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Selama masing-masing pihak masih memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyerang balik, perang bisa terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Namun ada satu faktor lain yang juga dapat menentukan lamanya perang ini, keterlibatan negara lain. Jika negara-negara besar lain ikut masuk ke dalam konflik, perang bisa berkembang menjadi krisis internasional yang jauh lebih besar. Dan ketika perang melibatkan lebih banyak negara, dampaknya tidak hanya dirasakan di medan perang, tetapi juga di seluruh dunia. Jika perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus berlangsung dalam waktu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung. Konflik ini memiliki potensi untuk mengguncang stabilitas dunia secara luas, terutama dalam bidang ekonomi, energi, dan keamanan global. Salah satu dampak pertama yang biasanya muncul dari perang di kawasan Timur Tengah adalah lonjakan harga energi. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia. Banyak negara bergantung pada pasokan minyak dari wilayah tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Ketika konflik militer terjadi di kawasan yang sangat strategis ini, pasar global segera bereaksi. Harga minyak dunia dapat melonjak dengan cepat karena kekhawatiran bahwa produksi dan distribusi energi akan terganggu. Bahkan hanya dengan meningkatnya ketegangan saja, harga minyak seringkali langsung naik karena para pelaku pasar merasa khawatir terhadap masa depan pasokan energi. Lonjakan harga energi ini kemudian memicu efek domino di berbagai sektor ekonomi. Biaya transportasi meningkat, harga barang naik, dan inflasi mulai terasa di banyak negara. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan ekonomi yang lebih berat. Tidak hanya itu, perang yang berkepanjangan juga dapat mempengaruhi jalur perdagangan internasional. Salah satu jalur laut paling penting di dunia berada di kawasan Teluk Persia, yaitu Selat Hormuz.
Jalur ini menjadi pintu keluar utama bagi pengiriman minyak dari negara-negara Timur Tengah menuju berbagai negara di dunia. Jika konflik semakin memanas dan jalur ini terganggu, sebagian besar distribusi energi dunia bisa terkena dampaknya. Kapal-kapal tanker yang membawa minyak mungkin tidak dapat beroperasi dengan aman, atau bahkan terpaksa menghentikan perjalanan mereka. Situasi seperti ini bisa menciptakan krisis energi global. Selain sektor energi, pasar keuangan dunia juga sangat sensitif terhadap konflik besar. Ketika perang meningkat, investor biasanya menjadi lebih berhati-hati. Banyak dari mereka menarik investasi dari pasar saham dan memindahkannya ke aset yang dianggap lebih aman seperti emas. Akibatnya, pasar saham di berbagai negara bisa mengalami penurunan tajam. Ketidakpastian global membuat perusahaan menunda investasi dan ekspansi bisnis. Pertumbuhan ekonomi dunia pun bisa melambat. Namun dampak perang tidak hanya terbatas pada ekonomi. Konflik yang terus berlangsung juga berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan. Perang selalu membawa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan bagi masyarakat sipil. Rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum bisa hancur akibat serangan militer. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Gelombang pengungsi bisa meningkat dan menciptakan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah. Selain itu, perang yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan ketegangan politik di berbagai negara. Negara-negara yang memiliki kepentingan di Timur Tengah mungkin mulai mengambil posisi dan memberikan dukungan kepada pihak tertentu. Jika hal ini terjadi, konflik bisa berubah dari perang regional menjadi konflik internasional yang melibatkan lebih banyak kekuatan besar. Ketika semakin banyak negara terlibat, risiko eskalasi perang menjadi semakin besar. Inilah alasan mengapa banyak pemimpin dunia berusaha mencegah konflik seperti ini berkembang terlalu jauh. Perang besar tidak hanya menghancurkan wilayah tempat konflik terjadi, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas global secara keseluruhan. Dunia modern sangat saling terhubung. Ketika satu wilayah mengalami krisis besar, dampaknya dapat dirasakan hingga ke berbagai belahan dunia yang jauh dari medan perang. Jika perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus berlangsung tanpa solusi politik yang jelas, dunia mungkin harus bersiap menghadapi berbagai konsekuensi besar yang tidak mudah untuk diatasi. Salah satu kekhawatiran terbesar dari perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat adalah kemungkinan konflik ini meluas dan melibatkan lebih banyak negara. Dalam sejarah dunia, banyak perang besar dimulai dari konflik regional yang kemudian berkembang menjadi krisis internasional karena negara-negara lain ikut terlibat. Timur Tengah sendiri merupakan kawasan yang sangat kompleks secara politik dan militer. Banyak negara memiliki kepentingan strategis di wilayah ini. Selain itu, terdapat berbagai aliansi, rivalitas, dan hubungan geopolitik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jika perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terus meningkat, kemungkinan negara lain ikut terlibat menjadi semakin besar. Beberapa negara mungkin memberikan dukungan militer, bantuan logistik, atau dukungan politik kepada salah satu pihak yang bertikai. Iran, misalnya, memiliki hubungan dengan berbagai kelompok dan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Jika konflik semakin besar, sekutu-sekutu Iran di berbagai wilayah bisa saja ikut terlibat dalam pertempuran. Hal ini dapat membuka medan konflik baru di beberapa negara sekaligus. Di sisi lain, Israel memiliki hubungan yang kuat dengan sejumlah negara barat. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga memiliki jaringan aliansi militer yang luas di berbagai wilayah dunia. Jika situasi semakin memburuk, negara-negara yang berada dalam aliansi tersebut bisa saja ikut memberikan dukungan yang lebih besar. Selain negara-negara di Timur Tengah dan Barat, kekuatan besar lain di dunia juga memiliki kepentingan strategis di kawasan ini. Negara-negara seperti Rusia dan Cina memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Iran serta negara-negara lain di kawasan tersebut. Jika konflik berkembang lebih jauh, tekanan geopolitik bisa meningkat dan membuat situasi internasional menjadi jauh lebih tegang. Negara-negara besar mungkin tidak terlibat secara langsung di medan perang, tetapi mereka bisa memberikan dukungan dalam bentuk teknologi militer, senjata, atau bantuan ekonomi. Ketika semakin banyak kekuatan besar yang terlibat dalam konflik yang sama, risiko terjadinya perang global menjadi semakin tinggi. Dunia pernah mengalami situasi seperti ini pada abad ke-20, ketika konflik regional akhirnya berkembang menjadi perang dunia yang melibatkan banyak negara sekaligus. Meskipun situasi dunia saat ini berbeda, para analis tetap memperingatkan bahwa eskalasi konflik besar tetap harus diwaspadai.
Dunia modern memiliki teknologi militer yang jauh lebih canggih dan mematikan dibandingkan masa lalu. Senjata presisi tinggi, drone tempur, sistem pertahanan udara canggih, hingga teknologi siber membuat peperangan modern menjadi jauh lebih kompleks. Selain perang fisik di medan tempur, konflik juga bisa terjadi di dunia digital melalui serangan siber terhadap infrastruktur penting. Serangan siber dapat menargetkan sistem listrik, jaringan komunikasi, sistem perbankan, hingga fasilitas transportasi. Jika perang berkembang hingga ke ranah ini, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sipil di berbagai negara. Selain itu, ada pula kekhawatiran mengenai perlombaan senjata yang semakin meningkat. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, banyak negara mulai memperkuat militer mereka. Anggaran pertahanan meningkat dan pengembangan teknologi militer dipercepat. Situasi seperti ini dapat menciptakan lingkungan global yang penuh ketidakpastian. Ketika kepercayaan antar negara menurun dan persaingan militer meningkat, dunia menjadi lebih rentan terhadap konflik besar. Inilah sebabnya mengapa banyak pihak di komunitas internasional berusaha mencari cara untuk menurunkan ketegangan dan mendorong dialog diplomatik. Meskipun konflik militer sedang berlangsung, jalur diplomasi tetap menjadi salah satu harapan utama untuk mencegah perang yang lebih luas. Namun jika konflik ini terus berlanjut tanpa solusi politik yang jelas, dunia mungkin akan menghadapi risiko ketegangan global yang semakin meningkat. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan hanya konflik militer biasa. Jika perang ini terus berlangsung dalam jangka waktu lama, dampaknya dapat dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara yang berada jauh dari medan pertempuran. Dalam dunia yang semakin terhubung seperti sekarang, setiap krisis besar di satu wilayah dapat mempengaruhi stabilitas global. Perdagangan internasional, harga energi, pasar keuangan, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat bisa ikut terdampak oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Salah satu dampak yang paling cepat dirasakan oleh banyak negara adalah kenaikan harga energi. Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar di dunia. Ketika konflik militer meningkat di kawasan tersebut, pasokan minyak global menjadi tidak stabil. Kekhawatiran terhadap gangguan produksi atau distribusi energi membuat harga minyak dunia sering melonjak. Ketika harga minyak naik, biaya transportasi ikut meningkat. Dampaknya kemudian merambat ke berbagai sektor ekonomi lainnya. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari bisa naik karena biaya distribusi yang lebih mahal. Inflasi meningkat dan daya beli masyarakat bisa menurun. Negara-negara yang bergantung pada impor energi biasanya menjadi yang paling terdampak dalam situasi seperti ini. Selain energi, perang juga dapat mengganggu perdagangan internasional. Jalur pelayaran penting di kawasan Timur Tengah menjadi sangat sensitif terhadap konflik militer. Jika keamanan jalur perdagangan terganggu, distribusi barang ke berbagai negara dapat terhambat. Ketika distribusi barang terganggu, harga komoditas tertentu bisa melonjak. Industri yang bergantung pada bahan baku impor juga bisa mengalami kesulitan produksi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Pasar keuangan dunia juga biasanya bereaksi sangat cepat terhadap ketidakpastian geopolitik. Ketika perang meningkat, investor cenderung mencari tempat yang lebih aman untuk menyimpan aset mereka. Akibatnya, pasar saham di berbagai negara bisa mengalami penurunan. Ketidakpastian global membuat perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Banyak proyek bisnis yang mungkin ditunda hingga situasi menjadi lebih stabil. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Selain dampak ekonomi, konflik yang berkepanjangan juga memiliki konsekuensi kemanusiaan yang besar. Perang seringkali menyebabkan kerusakan infrastruktur, korban sipil, serta krisis pengungsi. Ribuan bahkan jutaan orang bisa kehilangan tempat tinggal mereka akibat konflik. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di wilayah lain yang lebih aman. Gelombang pengungsi ini bisa menciptakan tekanan sosial dan ekonomi di negara-negara yang menerima mereka. Di sisi lain, perang yang berlangsung lama juga dapat meningkatkan ketegangan politik global. Negara-negara di dunia mungkin mulai mengambil posisi yang berbeda dalam konflik ini. Hal tersebut bisa memperdalam perpecahan dalam hubungan internasional. Namun di tengah semua kekhawatiran tersebut, masih ada harapan bahwa konflik ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perang besar akhirnya berakhir melalui negosiasi dan kesepakatan politik. Diplomasi internasional, tekanan dari komunitas global, serta kesadaran akan dampak besar perang dapat mendorong para pemimpin dunia untuk mencari solusi damai. Meskipun jalan menuju perdamaian seringkali panjang dan sulit,
upaya tersebut tetap menjadi harapan bagi banyak orang di seluruh dunia. Pada akhirnya, masa depan konflik ini akan sangat bergantung pada keputusan para pemimpin negara yang terlibat. Apakah mereka memilih untuk terus melanjutkan perang? Atau mencari jalan keluar melalui dialog dan kesepakatan? Dunia kini menyaksikan dengan penuh perhatian bagaimana konflik ini akan berkembang. Karena jika perang terus berlangsung tanpa kendali, dampaknya tidak hanya akan mengubah Timur Tengah, tetapi juga dapat mempengaruhi arah masa depan dunia secara keseluruhan.